Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-168. Nah, pada episode spesial part ke-167 sebelumnya itu, Kaguya memutuskan untuk melawan Boruto walaupun mereka memiliki tujuan yang sama. Singkat cerita, Boruto dan Kawaki berhasil mengalahkan Kaguya dan kembali ke medan perang menggunakan portal dimensi dari Sasuke. Setelah sampai, mereka dikejutkan dengan Jubi yang dikurung dan hendak diberi makan oleh Otsutsuki. Di sana, Kawaki pergi untuk menghalanginya sementara Boruto pergi untuk menyelamatkan Kashin-Koji. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto yang memasang raut wajahnya serius. Boruto berkata, "Aku akan menyelamatkanmu. Aku tidak bisa kehilangan orang lebih banyak lagi." Mendengar perkataan Boruto, tiba-tiba Koji pun terdiam dan mulai mengerti. Tanpa basa-basi, Koji menyuruh Boruto untuk meletakkan tangannya di atas katak. Lalu Boruto pun berpindah tempat ke Kashin-Koji menggunakan Kochoshi pembalik. Melihat kedatangan Boruto, Shikaku dan Inochi pun terkejut. Terlihat Boruto mulai menatap ke semua area untuk melihat sebuah keanehan. Melihat Boruto yang bertindak aneh, Koji berkata, "Sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Sebelum Koji menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Boruto membalikkan badan dan menyerang ke arah Koji dengan pedang Kusanagi. Melihat hal tersebut, Koji pun terkejut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sebuah kepala terjatuh dari langit-langit ruangan tepat di atas kaki Koji. Dengan raut wajah tidak percaya, Koji berkata, "Bagaimana bisa Otsutsuki masuk ke dalam sini?" Dengan raut wajah yang heran, Boruto membalas, "Tunggu sebentar. Seharusnya aku sudah bisa memprediksi serangan itu dari teknik Jipo, bukan?" Mendengar perkataan Boruto, Koji dengan raut wajah yang khawatir berkata, "Sekarang tidak lagi." Mendengar jawaban Koji, Boruto pun heran dan membalas, "Apa maksudmu dengan tidak bisa lagi?" Koji melanjutkan perkataannya, "Saat ada pembaruan dari teknik Jipo, aku sama sekali tidak bisa melihat percabangan dari berbagai garis masa depan. Semua rentetan masa depan ditampilkan dengan tanda tanya, dan aku berasumsi bahwa ini bukanlah suatu hal yang wajar. Kita tidak bisa mengatur strategi lagi dan mencapai masa depan yang kita inginkan." Dengan raut wajah yang serius, Boruto berkata, "Itu berarti..." Koji membalas, "Ya, kita akan bertarung mati-matian untuk menentukan masa depan yang baik." Tak lama setelah itu, Boruto berkata, "Sebaiknya kita semua pergi dari sini. Hei Paman Inochi, Paman Shikaku, dan Paman Aho, peganglah pundakku. Kita akan pergi ke tempat yang aman menggunakan Hiraishin." Adegan pun beralih ke Kawaki yang sedang terbang sebelum Jubi melap seorang Otsutsuki. Namun tiba-tiba Kawaki diserang oleh 5 Sanzaru Otsutsuki. Dengan raut wajah yang dingin, Sanzaru berkata, "Bagaimana kalau kita bermain sebentar?" Di sisi lain, Kawaki pun melihat Jubi yang telah melap seorang Otsutsuki. Melihat hal tersebut, Kawaki pun terkejut. Tak lama setelah itu, bumi tiba-tiba gempa bumi disertai kekeringan di tanah sekitar. Adegan pun beralih ke Naruto dewasa yang juga khawatir karena cakra di bumi mulai diserap oleh pohon dewa. Naruto berkata, "Sepertinya Kawaki tidak berhasil menghentikan proses buah cakra." Dengan raut wajah yang panik, Hinata berkata, "Apa semuanya akan baik-baik saja?" Naruto membalas, "Semuanya pasti akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Aku akan menjaga Boruto dan semua orang." Mendengar perkataan Naruto, Hinata pun tersenyum. Di sisi lain, Sanzaru berteriak kepada Otsutsuki untuk menjaga pohon dewa. Sanzaru berkata, "Kalian semua jagalah pohon dewa selagi buah cakra akan segera muncul. Jangan biarkan siapapun berhasil menghancurkan buah pohon dewa itu." Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki langsung melakukan ledakan yang besar untuk menyerang Sanzaru. Melihat serangan Kawaki, Sanzaru yang lain langsung menghindari serangan tersebut. Namun satu Sanzaru terkena serangan laser hingga tangan kirinya pun hancur. Melihat tubuh Sanzaru tidak hancur, Kawaki pun terkejut dan berkata, "Bukan sebuah bunsin." Sanzaru berkata, "Maaf saja kalau tidak sesuai ekspektasimu, Kawaki."
Sayangnya semua Sanzaru yang ada di sini adalah tubuh yang asli. Mendengar hal tersebut, Kawaki pun tersenyum sambil berkata, "Kau kira dengan memiliki banyak tubuh tidak memiliki risiko yang besar? Pasti kekuatanmu terbagi dan ketahanan tubuhmu juga ikut berkurang." Mendengar perkataan Kawaki, Sanzaru membalas, "Sayangnya kau salah besar, Kawaki. Senjutsu milikku tidak memiliki kelemahannya seperti itu. Kekuatan, ketahanan tubuh, kecerdasanku akan selalu berada di tahap 100%. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba raut wajah Sanzaru menjadi lebih serius dan berkata kembali, "Aku akui aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Tapi dengan jumlah sebanyak ini, sudah cukup untuk menahanmu kan?" Setelah mengatakan hal tersebut, muncul ratusan Sanzaru dari atas langit. Melihat hal tersebut, Kawaki pun sangat terkejut. Adegan pun beralih ke Boruto dan Kashinkojin baru saja sampai ke tempat Naruto menggunakan Hiraishin. Ketika baru saja sampai, perhatian semua orang mulai tertuju ke atas langit. Karena penasaran, Boruto langsung melihat ke atas langit dan sedikit terkejut. Ternyata Sanzaru sudah semakin bertambah dan memenuhi langit. Dengan raut wajah yang serius, Koji berkata, "Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa ada banyak Otsutsuki dengan penampilan yang sama?" Di sisi lain, Neji berkata, "Apakah yakin kita bisa bertahan dari Otsutsuki itu?" Naruto dewasa membalas, "Tenang saja, aku akan melindungi kalian semua. Aku berjanji." Di sisi lain, Sasuke mulai memegang pedangnya dengan sangat erat. Menyadari ada sesuatu yang aneh pada Sasuke, Naruto remaja langsung mendekatinya sambil berkata, "Aku juga sedih atas kehilangannya. Sarada dan Boruto juga memberikanku perhatian lebih di saat aku kesepian di sini. Tapi aku percaya kematian Sarada tidak akan sia-sia." Sambil menyentuh dada Sasuke dengan tinjuan, Naruto melanjutkan perkataannya, "Itu karena dia pasti selalu ada di hati semua orang." Ketika Naruto remaja bersentuhan dengan Sasuke, tiba-tiba sebuah cakra mulai ditransfer ke tubuh Sasuke. Namun mereka berdua tidak menyadari hal tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Kawaki terlempar ke tempat mereka. Namun Kawaki langsung menancapkan tongkat besi ke tanah untuk menjaga keseimbangannya. Melihat Kawaki, Boruto berkata, "Ada apa, Kawaki?" Kawaki membalas, "Kita tidak punya banyak waktu lagi. Sebentar lagi buah cakra akan muncul. Kita harus segera menghancurkannya sebelum itu terjadi." Ketika Kawaki ingin pergi, Boruto menangkap Kawaki sambil berkata, "Tunggu dulu, Kawaki. Setidaknya jelaskan pada kami kekuatan dari Sanzaru Otsutsuki." Karena Boruto terus mendesaknya, Kawaki akhirnya mau menceritakannya pada mereka. Kawaki berkata, "Intinya kekuatan Sanzaru bisa membuat kolonigan dengan jumlah yang sangat banyak." Mendengar hal tersebut, Naruto dewasa membalas, "Maksudmu seperti Bunshin?" Kawaki melanjutkan perkataannya, "Mereka bukanlah Bunshin. Mereka semua adalah tubuh Sanzaru yang asli. Meskipun diserang, dia tidak akan hancur seperti Bunshin." Di sisi lain, Koji berkata, "Meskipun begitu, pasti ada kekurangan jika terlalu banyak melakukan kloningan. Mungkin daya tubuhnya yang rapuh atau kecerdasannya terbagi." Dengan wajah yang serius, Kawaki membalas, "Kau salah. Sanzaru tidak memiliki kelemahannya seperti itu. Ketahanan tubuh, kekuatan, dan kecerdasan akan selalu sama dan tidak akan berubah." Mendengar hal tersebut, Kashinkojin, Boruto, dan semua orang pun terkejut. Terlihat Kashinkojin langsung memanggil Inojin dan menyuruhnya untuk menggunakan Shintensen untuk mengejek jiwa mereka. Koji melanjutkan perkataannya, "Aku dan Inojin akan berusaha mencari cara untuk menggali informasi lebih dalam. Kalian pergilah dan hancurkan pohon dewa itu." Tak lama setelah itu, Boruto dan Kawaki langsung terbang ke arah barat dan selatan untuk menghancurkan Sanzaru yang menghalangi jalur mereka. Di sisi lain, Naruto dalam mode waria langsung melesat dengan cepat ke arah depan untuk pergi ke tempat pohon dewa. Adegan pun beralih ke Boruto yang terbang dan bersiap untuk menebas mereka semua. Ketika Sanzaru mengepung dirinya, Boruto langsung memutar badannya sambil mengangkat pedang Kusanagi. Terlihat tubuh para Sanzaru langsung terbelah menjadi dua bagian. Tak sampai di sana, Sanzaru yang lain mulai berdatangan ke arah Boruto dan langsung menyerangnya dengan laser peledak. Di saat yang bersamaan, Boruto langsung mengangkat tangannya ke kanan. Tiba-tiba muncul badan yang sangat besar hingga mengisap sebagian Sanzaru ke badan tersebut. Di sisi lain, Kawaki menggunakan kubus hitam untuk menghancurkan Sanzaru yang lain. Sementara di tempat lain, Naruto langsung melakukan Bunshin menghantam mereka dengan sangat mudah. Adegan pun beralih ke Himawari yang sedang melindungi yang lain dari serangan Sanzaru. Himawari berkata, "Aku tidak bisa melindungi semua orang jika dia ada sebanyak ini."
Di sisi lain, Toneri mencoba untuk menyerang Sanzaru yang mencoba untuk mendekat. Terlihat Sanzaru menyerang Toneri dengan elemen petir. Namun Mitsuki langsung menggunakan Raiton untuk menghalangi serangan tersebut. Di sisi lain, Sasuke dewasa tampak kebingungan karena tidak mungkin dirinya bisa mengalahkan Otsutsuki yang sebanyak ini. Sasuke dewasa berkata dalam hati, andai aku bisa squad Naruto, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Sarada juga tewas karena kesalahanku. Kak Itachi, apa yang harus aku lakukan? Ketika sedang merenung, tiba-tiba bayang Sarada muncul di hadapan Sasuke. Melihat hal tersebut, Sasuke pun terkejut. Terlihat Sarada pun tersenyum ke arahnya sambil berkata, ayah pasti bisa. Adegan pun beralih ke Toneri dan Mitsuki yang kesulitan menahan serangan dari Sanzaru. Ketika Mitsuki lengah, salah satu Sanzaru berniat untuk mengakhiri Mitsuki dengan laser peledak. Namun tiba-tiba Sasuke dewasa datang dan langsung memenggelapkan kepala Sanzaru yang ada di tempat Mitsuki. Melihat pergerakan Sasuke yang begitu cepat, semua orang pun terkejut. Terlihat muncul aura ungu yang melimputi tubuh Sasuke. Tak hanya itu saja, bola Gododama juga ada di belakang tubuh Sasuke dan sedang melayang. Dengan raut wajah yang terkejut, Toneri berkata, itu. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya Sanzaru mulai bergerak untuk menghalangi Boruto dan temannya untuk sampai ke pohon dewa. Sementara di sisi lain, Toneri dan yang lain kesulitan melawan Sanzaru yang ada di tempat mereka. Mengira mereka akan kalah, tiba-tiba Sasuke dewasa langsung memegang mereka semua. Tak hanya itu saja, tampaknya Sasuke mengalami suatu perubahan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-169. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.